Ada sebuah kepercayaan lama yang hanya diceritakan secara berbisik. Di desa tempat nenek saya tinggal, konon, jika kau mendengar langkah kaki yang hanya berhenti di langkah ketiga, maka jangan bergerak, jangan menoleh, jangan bernapas terlalu keras, karena yang melangkah itu bukan manusia. Saya tidak percaya hal begituan sampai saya mengalami sendiri. Cerita ini terjadi 2 tahun lalu saat saya memutuskan untuk menenangkan diri. Setelah kelelahan bekerja di kota, saya menyewa rumah kecil di kaki bukit, tak jauh dari desa nenek. Rumah tua, sederhana, tapi pemandangannya menenangkan. Pepohonan rapat, udara dingin menusuk tulang, dan malam yang sunyinya seperti melumpuhkan segalanya. Hari-hari pertama, saya nikmati membaca buku, menulis jurnal, memasak, dan tidur tanpa gangguan. Tapi pada malam keempat, saya mulai menyadari sesuatu yang aneh. Tepat pukul 2 pagi, saya terbangun tanpa sebab. Tidak ada suara, tidak ada mimpi buruk, hanya keheningan yang terlalu sempurna. Saya duduk di ranjang, mencoba kembali tidur, lalu saya mendengarnya. Langkah kaki, 1, 2, 3, lalu berhenti. Saya menegakkan badan. Suara itu terdengar dari depan pintu rumah. Saya diam, menunggu langkah keempat, tapi tak pernah datang. Beberapa menit berlalu, tidak ada apa-apa. Saya pikir saya hanya berhalusinasi, tapi malam berikutnya suara itu kembali. Tepat pukul 2 pagi, langkah pertama berat, langkah kedua sedikit menyeret, langkah ketiga pelan, seperti ragu, lalu diam lagi. Saya mulai merasa waspada. Saya periksa luar rumah. Pagi harinya tidak ada bekas kaki. Tidak ada yang aneh. Tapi malam demi malam, suara itu terus datang. Selalu 3 langkah, selalu berhenti. Kadang dari luar rumah, kadang dari dapur, kadang dari balik pintu kamar saya. Saya coba merekam suara itu dengan ponsel, tapi saat saya memutar hasil rekamannya, tidak ada suara langkah. Yang ada hanya suara saya sendiri, mengigau, berbicara dalam tidur, mengucapkan sesuatu berulang-ulang. Saya ikut, saya ikut, saya ikut. Saya tidak ingat pernah berkata begitu, tapi suara saya terdengar jelas. Saya mulai mencari tahu. Saya kembali ke desa dan bertanya pada seorang pria tua penjaga musala. Awalnya ia enggan bicara, tapi saat saya sebut soal 3 langkah, ia terlihat pucat. Ia lalu berkata, "Itu bukan suara yang datang mencarimu, itu suara yang mengundangmu." Dia menjejak 3 langkah untuk membentuk jalur. Jika kau menjawab, maka langkah keempat bukan lagi miliknya, tapi milikmu. Kau akan berjalan bersamanya. Saya tertawa waktu itu, tapi hatiku tidak ikut tertawa. Kata-katanya terlalu spesifik, terlalu sesuai. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk menunggu. Pukul 2 tepat, suara itu datang lagi. 1, 2, 3, tepat dari balik jendela belakang. Tapi kali ini suara napas terdengar berat, tidak seperti manusia, seperti dada yang dipaksa bernapas.
lalu ketukan 3 kali, pelan, jelas. Saya tidak tahan. Saya berteriak, "Siapa di sana?" Dan saat itu langkah keempat terdengar, lalu kelima, lalu keenam. Menuju pintu saya langsung mengunci diri di kamar, membungkus tubuh dengan selimut dan membaca doa. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan kamar saya. Nafas itu kini terdengar dari bawah celah pintu. Saya tidak tahu apa yang berdiri di sana, tapi saya tahu ia mendengar saya. Saya tahu ia menunggu, dan saya tahu saya sudah melanggar batas. Saya menjawab. Hari berikutnya saya kembali ke kota, tapi suara itu ikut, bukan lagi pukul 2 pagi. Kini ia datang kapan saja, di kamar, apartemen, di lorong kantor, saat semua orang pulang, bahkan saat saya duduk di halte malam hari. 3 langkah, lalu sunyi, lalu nafas, lalu ketukan, dan kini saya tidak perlu menjawab lagi karena tubuh saya sudah mengenali panggilannya. Saya mulai berjalan tanpa sadar. 3 langkah menuju cermin, 3 langkah ke arah jendela terbuka, 3 langkah ke tepi balkon. Dan setiap kali saya berhenti, saya melihat bayangannya, tinggi, kelam, tanpa wajah, tapi dengan tangan panjang yang terulur, menanti saya melangkah ke-4 kali. Saya tulis ini sebagai peringatan, bukan untuk meminta bantuan, karena saya tahu tidak ada yang bisa menolong. Tapi jika kau suatu hari mendengar 3 langkah dan berhenti, jangan jawab, jangan cari sumber suara, dan jangan pernah ikut melangkah, karena begitu kau melangkah ke-4 kali, kamu tidak akan bisa berhenti.